kembali dalam makalah FA untuk edisi 22 Maret yang pembahasannya masih tentang waktu bagian yang keempat. Di masa-masa sekarang, pola dan cara kita berbelanja juga terpengaruh, ya rekan-rekan. Contoh yang paling gampang adalah kita sering memanfaatkan jasa online, belanja online. Misalnya kita mau beli makanan, kita pesan lewat online, lewat Gojek, Grab, ya. Nah, ketika kita memesan makanan secara online ini, maka ada beberapa hal yang kita tuntut. Yang pertama tentunya harganya yang paling murah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita pilih yang paling cepat nyampainya ke tempat kita. Bahkan kalau bisa, maunya kita pesan sekarang, 5 menit kemudian makanan itu sudah nyampe, sudah datang ke tempat kita. Gitu ya. Ya memang menuntut sesuatu dengan cepat, dengan sesegera mungkin, menurut kita itu tidak salah. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hal ini tidak bisa serta-merta diterapkan. Kenapa? Karena kalau hubungan manusia dengan Tuhan, itu yang berdaulat adalah Tuhan. Yang punya kuasa Tuhan. Jadi kita tidak bisa minta sesuai dengan mau kita sendiri. Tidak bisa. Harus sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan waktunya. Ya, seperti yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ayat ini mengatakan bahwa memang manusia ini mungkin tidak mengerti, bahkan mungkin tidak terima. Kenapa kok Tuhan rasanya lambat? Atau kok Tuhan rasanya tidak sesuai dengan keinginan hati kita? Tapi yang perlu kita perhatikan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan, waktunya. Jadi kita diminta untuk belajar menantikan, belajar sabar, menunggu, menantikan. Ini kalau hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa berusaha minta sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kan? Nah, menanti apa saja yang perlu kita pelajari supaya hubungan kita dengan Tuhan jadi lebih indah. Yang pertama adalah kita menanti firman Tuhan. Ayat referensinya dari Mazmur 130 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Satu lagi dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rekan-rekan, tentu setiap kita merindukan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Nah, bentuk yang paling sederhana mendengar firman Tuhan adalah membaca dan mengerti isi Alkitab. Karena Alkitab adalah suara Tuhan. Alkitab adalah suara Allah. Jadi, pada saat kita saat teduh, pada saat kita melakukan doa dan perenungan, nantikan bagaimana Roh Kudus itu menyingkapkan arti dari ayat-ayat firman yang kita baca. Suara Tuhan yang paling dasar adalah mengerti dan mendapatkan hikmat dari ayat firman yang kita baca.
Tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Orang yang tanpa Roh Kudus boleh saja membaca firman berkali-kali. Mereka yang dari kepercayaan lain, mereka bisa membaca Alkitab itu berkali-kali, tapi mereka tidak pernah mengerti. Jadi yang pertama, kita belajar menantikan firman Tuhan. Kita merindukan untuk mengerti firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pengertian dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, itu menantikan yang pertama. Menantikan yang kedua adalah menantikan pertolongan dari Tuhan. Referensi firmannya dari Ratapan 3 ayat 25 dan 26 saya bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 sampai dengan 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun, ketika merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terlalu lama, maka mulai seperti ayat yang dikatakan oleh Mazmur ini. Mereka membandingkan dengan orang lain, mereka membandingkan pertolongan dari tempat lain. Nah, ingat, Tuhan pasti menolong kita. Kita harus percaya. Harus percaya. Kalau tidak percaya, ya semuanya tidak mungkin terjadi dan tidak akan bisa terjadi. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan kita sabar menantikan Tuhan menolong kita pada waktunya Tuhan. Kalau kita tidak sabar dan terbawa mulai membandingkan dengan yang lain, tidak berdiam diri, mulai ngomel sana, ngomel sini, cari sana, cari sini, hasil yang kita peroleh mungkin justru lebih buruk. Jadi yang pertama, kita menantikan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya masalah, kita menantikan pertolongan Tuhan yang pasti datang. Yang ketiga adalah kita menantikan penggenapan janji Tuhan. Ayat referensinya Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Rekan-rekan Allah, janji Tuhan itu tidak sama kepada setiap orang. Kalau kita lihat contoh, janji kepada Abraham beda dengan janji kepada Daud. Begitu juga kepada setiap kita, janji Tuhan berbeda-beda. Tetapi setiap janjinya akan digenapi. Hanya sekali lagi pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, bukan sesuai dengan waktunya kita. Belajarlah untuk sabar menantikan, apalagi ketika kita sudah menerima janji, penggenapan janji Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menggenapi. Puji Tuhan, Tuhan menyertai.